Awal kisah, hiduplah sekumpulan kera yang damai. Mereka hidup di hutan yang dipenuhi makanan, bermain dan berkumpul bersama keluarga merupakan anugerah yang telah diberi Sang Pencipta. Mereka berharap agar tempat yang mereka singgahi sekarang tetap subur dan hijau, karena keberlangsungan hidup mereka sangat bergantung pada hutan tersebut. Namun, di sisi lain, hiduplah sekelompok manusia yang serakah, kejam, dan mereka melakukan berbagai cara agar keinginannya dapat tercapai. Mereka berencana membangun sebuah proyek tanpa memikirkan keberlangsungan alam. Mereka membutuhkan tempat yang baru, luas, dan belum terjamah oleh orang lain. Tanpa pikir panjang, mereka berniat menjalankan proyek tersebut di hutan yang keras singgahi. Mereka berpikir, jika membangun di hutan, nantinya mereka akan mendapatkan keuntungan yang besar. Mereka tahu bahwa di hutan itu dihuni oleh sekelompok kera. Akhirnya, mereka menyusun rencana agar perataan hutan dapat dilakukan dengan cepat dan terkesan fenomena alam. Malam itu pun tiba. Manusia jahat itu beraksi membakar hutan dengan rasa tak berdosanya. Para kera sontak lari ketakutan, sambil mereka menyaksikan tempat indahnya dilahap oleh nafsu manusia. Terdengar suara bayi kera yang menjerit mencari ibunya sambil terbata-bata langkahnya. Bayi kera itu pun akhirnya mati karena reruntuhan pohon yang terbakar dan jatuh menimpanya. Tidak sedikit kera yang mati atas kejadian itu. Para manusia jahat merasa puas karena rencananya berhasil, dan tidak ada yang tahu bahwa sebenarnya kebakaran itu disengaja. Dengan kesedihan dan kepedihan yang dialami kera itu, akhirnya kera itu berdoa kepada Sang Pencipta. Ya Tuhanku, balaslah mereka yang berbuat seperti itu kepada kami. Bagaimana kami mempercayai mereka sebagai makhluk yang derajatnya lebih tinggi daripada kami? Mereka, para kera, akhirnya bergegas mencari tempat yang baru, berharap agar tidak pernah mengalami kembali kejadian yang serupa. 15 tahun berlalu, proyek itu pun sudah berhasil dibangun dan dijalankan mereka, para manusia serakah. Mereka merayakan dan berpesta atas keberhasilannya. Tapi, ternyata alam mulai menunjukkan aktivitasnya. Bencana demi bencana mulai bermunculan secara bergilir. Fenomena alam yang sebenarnya sudah muncul. Para manusia mulai kebingungan, dan beberapa terkena dampaknya. Hal ini diakibatkan karena kurangnya kepedulian manusia terhadap alam. Kerusakan-kerusakan yang mereka perbuat mulai menghasilkan serangan yang mengarah pada dirinya sendiri. Andai saja kami bisa berbicara, mungkin kami akan melarang kalian untuk melakukan kerusakan seperti membakar tempat kami ketika 15 tahun lalu. Tapi, ini takdir Tuhan, ujar kera. Baiklah, pesan dari cerita ini, alam adalah tempat kita berteduh, jadi cintailah dengan sepenuh hati.